1786 Sebuah jodoh yang sempurna. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Gemuruh. Fang Yuan melayang di langit, menatap tanah di bawahnya. Pegunungan besar itu runtuh, 5 cahaya berwarna muncul, mereka bersinar menyilaukan. Namun, cahaya-cahaya ini tidak menyatu atau saling mengganggu, mereka memiliki rutenya sendiri. Tidak mudah untuk menghancurkan pegunungan 5 daerah. Di kehidupan sebelumnya, Wu Yong berhasil karena dia memperoleh akumulasi klan Qiao yang telah meneliti warisan ini selama bertahun-tahun. Pikir Fang Yuan, agar warisan sejati Tao Zu muncul, dia perlu menghancurkan seluruh pegunungan 5 daerah. Keributan itu akan sangat besar, inilah mengapa Fang Yuan menunggu sampai sekarang sebelum dia bertindak. Pertama, dia baru saja menang dan menangkap para dewa perbatasan selatan, kekuatannya meningkat tajam. Kedua, para dewa perbatasan selatan saat ini sedang bingung, perhatian pengadilan surgawi juga tertuju ke sana, dia bisa bertindak cepat di sini. 5 cahaya berwarna mulai menghilang dan pecah, mereka hancur dengan kecepatan tinggi saat mereka terus menyusut. Fang Yuan mengangguk puas, jika seseorang mencoba mengubah urat bumi tanpa pengetahuan, kecuali mereka sangat beruntung, cahaya-cahaya itu sebagian besar masih akan ada. Hanya metode khusus yang menargetkan pengaturan ini yang dapat berhasil, untuk mengubah urat bumi dan menyebabkan 5 cahaya berwarna menghilang sepenuhnya. Setelah beberapa saat, 5 cahaya berwarna menghilang sepenuhnya. Aura yang kuat tiba-tiba muncul. Pilar-pilar raksasa dalam 5 warna membumbung ke langit, suara nyaring bergema di seluruh pegunungan 5 wilayah. Junior, kau melakukannya dengan baik, kau benar-benar lulus ujian terakhirku untuk menghancurkan pegunungan 5 wilayah. Sekarang, warisan 5 wilayahku adalah milikmu. Berkultivasilah dengan benar dan kau dapat bergerak tanpa hambatan dan tanpa hambatan di seluruh dunia di masa depan, jangan mengecewakan namaku. Di tengah-tengah pilar cahaya 5 warna, sebuah kemauan seperti asap mengembun menjadi penampilan yang jelas dari seorang dewa Gu. Ini adalah kemauan yang ditinggalkan Tao Su. Fang Yuan tersenyum dingin, ia mengulurkan tangannya ke arah kemauan Tao Su. Kemauan Tao Su membeku seketika, ia merasakan kekuatan tak berbentuk menahannya. Selanjutnya, dia ditarik keluar dari pilar pelangi seperti wortel yang dicabut, dia terbang ke arah Fang Yuan dan dicengkeram di tenggorokannya. Kehendak Tao Zu sangat marah dan terhina, dia menatap Fang Yuan, junior peringkat 7, jangan mempermalukanku, aku dulu peringkat 8 di masaku, Fang Yuan sengaja mengungkapkan jejak aura peringkat 8-nya, kehendak Tao Zu berubah ekspresi setelah merasakannya. Dia terkekeh saat sikapnya berubah total. Dia berbicara dengan nada yang sama, jadi kamu adalah teman peringkat 8. Diam-diam, dia berpikir dalam hati, pemuda ini tampak berbakat dan memiliki watak yang hebat, tetapi dia sebenarnya bertindak begitu kejam dan mendominasi. Dia adalah peringkat 8 tetapi dia berpura-pura menjadi peringkat 7, dia pasti tidak baik. Dia bukan orang baik. Fang Yuan tersenyum, aku adalah iblis generasi sekarang, Patua Tao Su. Aku akan mengambil warisanmu yang sebenarnya. Sambil berkata demikian, lengan bajunya berkibar dan dia melepaskan jurus pembunuh yang telah dia persiapkan. Tanah berguncang saat cacing Bu terbang keluar dari 5 pilar cahaya berwarna dengan cepat, mereka semua terbang ke lubang abadi Fang Yuan, termasuk Gu abadi yang bercampur di antara mereka. Selanjutnya, 5 pilar cahaya berwarna memudar, mereka tidak lagi menarik perhatian. Kehendak Tao Zu terperangah. Metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan dapat merasakan pikiran batinnya, itu tidak aneh. Hal yang mengejutkan adalah, Fang Yuan benar-benar dapat mengambil seluruh warisan sejati tanpa persetujuannya. Pengaturan tubuh utama sama sekali tidak berguna melawannya. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Kehendak Tao Zu berubah lagi, dia menatap Fang Yuan dengan rasa ingin tahu dan waspada. Tindakan Fang Yuan sebelumnya telah melampaui pencapaian Tao Zu sendiri. Dia tidak hanya melihat melalui pengaturan Tao Zu, dia bahkan menanganinya dengan sempurna. Fang Yuan melihat dengan tatapan dingin, kehendak Tao Zu terasa seperti dia benar-benar kosong. Tidak, dia merasa seluruh tubuhnya transparan bagi pihak lain, dia tidak memiliki rahasia yang tersisa. Fang Yuan tersenyum, Patua Tao Zu. Ya aku di sini. Kehendak Tao Zu merasa sangat takut dengan senyum Fang Yuan, dia tidak berani bersikap angkuh. Warisanmu yang sebenarnya cukup menarik, ketika aku mendominasi dunia dan menyerbu pengadilan surgawi, itu akan sangat berguna. Sebagai hadiah untukmu,
aku akan mengizinkanmu untuk menemukan pewaris baru di surga guaku. Aku tidak akan menghancurkan kehendakmu, aku akan mengisimu kembali dan membuatmu hidup untuk waktu yang lama. Kata Fang Yuan. Kehendak Tao Zu saat ini berada di tangan Fang Yuan, dia seperti boneka yang tidak bisa bergerak, dia merasa sangat getir di dalam. Saat itu, ketika badan utama meneliti misteri 5 dinding regional, dia membuat terobosan menjelang akhir hidupnya, dia memiliki prestasi yang mengejutkan. Namun, masa hidup badan utama sudah habis, dia tidak punya waktu untuk menjadi terkenal, dia hanya bisa meninggalkan warisan dan menunggu seorang pewaris. Itu adalah penyesalan yang sangat besar. Jadi, badan utama Tao Zu menyiapkan warisan sejati ini yang akan menyebabkan keributan besar di pegunungan 5 regional. Dia akan mencoba untuk memilih dan menguji murid yang tepat untuk mewarisi warisan ini. Ketika muridnya menjadi terkenal di dunia, dia juga akan mendapatkan ketenaran dan reputasi, yang akan menebus penyesalannya sebelum meninggal. Namun hasilnya adalah, Fang Yuan datang dan mengacaukan segalanya. Dia tidak hanya menghancurkan pegunungan 5 wilayah, dia melewatkan semua ujian dan tiba di akhir, bahkan merebut surat wasiat dan dengan paksa mengambil warisan sejati, dia sama sekali tidak memiliki kesopanan, dia mendominasi. Surat wasiat Tao Zu merasakan keluhan yang mendalam, ini bukanlah yang diinginkan oleh tubuh utamanya. Namun, pilihan apa yang dia miliki? Dia hanyalah sebuah surat wasiat. Jika aku tidak salah, bahkan tubuh utamaku bukanlah tandingan orang ini. Dari apa yang dia katakan, dia sebenarnya ingin menyerang pengadilan surgawi, tanpa kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup, mengapa dia mengatakan itu? Berpikir demikian, surat wasiat Tao Zu menghela nafas, berkata kepada Fang Yuan, lupakan saja, ini adalah hidup. Aku tidak peduli apakah kau orang baik atau jahat, warisan sejati ada di tanganmu, kau mungkin akan menyebabkan pertumpahan darah dan kematian di masa depan, tetapi itu pasti akan mengguncang 5 wilayah, kan? Inilah yang ingin dilihat oleh tubuh utamaku juga. Selama kau tidak menutupi pencapaian tubuh utamaku, memangnya kenapa jika kau mendapatkan warisan sejati? Petik 2. Hahaha. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menjadi intens, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, matanya bersinar dengan cahaya ilahi, angin dan awan di sekitarnya bergerak mengikuti keinginannya. Setelah tertawa, dia menatap keinginan Tao Zu dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, mengapa aku harus bertarung dengan orang mati demi reputasi ini? Jika aku bahkan tidak bisa melepaskan ini, bagaimana aku bisa melampaui pengadilan surgawi? Bagaimana aku bisa melampaui generasi para bangsawan dan mengejar tujuan tertinggiku yaitu kehidupan abadi? Keinginan Tao Zu menatap dengan mata terbelalak, berpikir, orang ini berbicara besar, dia ingin mengalahkan pengadilan surgawi dan melampaui para bangsawan. Apakah dia gila atau bodoh? Oh tidak, dia bisa mendeteksi pikiranku. Fang Yuan tertawa lagi, jika aku tidak memiliki sedikit pun ambisi ini, apa gunanya menjadi manusia? Gagal itu tidak apa-apa, coba saja lagi beberapa kali. Bahkan jika pada akhirnya aku tidak dapat mencapai tujuanku, lalu kenapa? Kemauan Tao Zu membeku, dia menatap Fang Yuan dengan linglung. Dia melihat Fang Yuan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke cakrawala, matanya gelap seperti jurang, tetapi Tao Zu dapat melihat bahwa di dalam kegelapan murni ini, ada percikan yang cemerlang. Seketika, kenangan muncul di benaknya. Pertanyaan dan penghinaan dari banyak orang. Meneliti 5 dinding regional, apa yang perlu diteliti? Dia sangat sombong, pertanyaan ini sudah ada sejak awal waktu. Atas dasar apa Tao Zu ini berpikir dia mungkin dapat menyelesaikannya? Hanya seorang abadi tingkat 6, dan bahkan seorang kultivator tunggal, dia sangat biasa. Penindasan jalur lurus perbatasan selatan. Tao Zu berhenti menelitinya. Orang yang memperingatkannya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Wajahnya sedingin es. Kenapa, aku tidak memprovokasimu? Tao Zu menjawab dengan marah. Tidakkah kau mengerti? Dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan menatapnya dengan tatapan yang dalam, nadanya sangat dingin, apa arti sebenarnya dari 5 dinding regional? Saat ini, benua tengah adalah yang terkuat sementara 4 wilayah lainnya lebih lemah. Jika penelitianmu benar-benar berhasil, itu akan menyebabkan keributan besar di dunia. Kelima wilayah akan berperang, itu akan menjadi malapetaka. Petik 2. Demi semua makhluk hidup di dunia ini, kami akan mengambil keuntungan penelitianmu ini. Tidak, Bam, dasar bodoh, jika bukan karena dia, apakah kau masih hidup sekarang?
Dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan menatapnya dengan dingin saat dia pergi. Perpisahan dari kekasihnya, Tao Zu, kita tidak cocok, mari kita akhiri di sini. Tao Zu dipenuhi dengan kesedihan, ya, aku hanya seorang abadi yang kesepian, sementara kau adalah anak kesayangan dari tetua tertinggi pertama klan Yao. Tidak, bukan itu masalahnya. Kau tidak mengerti, Tao Zu, kaulah alasannya, kau meneliti misteri tembok daerah setiap hari. Berapa banyak waktu yang kau habiskan bersamaku? Tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan ini, apakah kau benar-benar peduli padaku? Kau lebih mencintai penelitianmu daripada mencintaiku. Dewi wanita itu terisak. Tao Zu tidak bisa berkata apa-apa. Dewi wanita itu menyeka air matanya sambil menarik napas dalam-dalam, menatap Tao Zu dengan mata berkaca-kaca, ini terakhir kalinya aku bertanya padamu, kau menginginkanku atau penelitianmu? Tao Zu menundukkan kepalanya, dia memiliki ekspresi ragu-ragu yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Dewi wanita itu berjalan mendekat bersamaku, menikahlah dengan klan Yao, kita akan hidup bersama dan memiliki anak sendiri. Jangan pikirkan tembok daerah, kami akan menyediakan semua sumber daya yang kau butuhkan, dengan ayahku di sekitar, kau tidak perlu takut akan malapetaka atau kesengsaraan apapun, sayang. Dewi wanita itu berbicara dengan penuh kasih. Hati Tao Zu bergetar. Dia menatapnya. Dewi abadi itu menatap penuh harap, dia melangkah mundur seolah-olah dia didorong oleh kekuatan tak berwujud. Aku. Dia mengepalkan tinjunya, dia menelan ludahnya, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia tidak ingin berbohong kepada Dewi abadi itu, dia tidak ingin berbohong kepada dirinya sendiri. Dewi abadi itu menatapnya saat wajah cantiknya semakin pucat. Akhirnya, harapan di matanya menghilang. Dia tersenyum tipis. Berbalik, saat air mata kristal jatuh. Dia terbang menjauh di atas awan. Tidak lama kemudian, berita tersebar bahwa klan Yao sedang mengadakan pernikahan aliansi dengan kekuatan jalan lurus lainnya. Pengantin wanitanya adalah wanita abadi. Dia adalah Tao Zu. Apakah dia bodoh? Demi meneliti rahasia tak berguna dari 5 wilayah, dia menyerah pada pernikahan itu. Dia gila. Aku sering melihatnya menuju tembok wilayah untuk penelitiannya. Dia sering berakhir terluka dan dalam keadaan menyedihkan. Pada malam pernikahan wanita abadi, Tao Zu tinggal di gua yang gelap dan kecil. Dia menatap formasi fana di depannya dengan linglung. Formasi kecil ini hanya pada level peringkat 2, tetapi itu adalah hasil penelitian sepanjang hidupnya sampai sekarang. Dia menatap formasi itu sambil memikirkan sosok wanita abadi yang cantik itu. Senyumnya memukau dan cantik seperti bulan. Dia tertawa sendiri, suaranya yang serak bergema di gua kecil itu. Dia terus meneliti formasi di depannya dengan air mata yang meluap. Semua usahanya tidak sia-sia, sifat keras kepalanya tertanam dalam ke tanah yang dipenuhi dengan darah hatinya yang berdarah, itu membuahkan hasil pada akhirnya. Tetua tertinggi pertama klan Yao mendatanginya. Sebagai peringkat 8 sendiri, Tao Zu menatapnya langsung. Tetua tertinggi pertama klan Yao menatap Tao Zu dengan tenang namun dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Ku dengar penelitianmu mengalami kemajuan akhir-akhir ini. Aku beruntung. Tao Zu mencibir, kau di sini untuk merampas hasil penelitianku. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kau baru saja menjadi peringkat 8, aku tidak ingin menindas yang muda dan lemah. Senyum mengejek Tao Zu berubah menjadi dingin, kata-katamu dapat menipu seorang pemula yang naif, tetapi bagaimana denganku? Tao Zu menggelengkan kepalanya, penghinaan terlihat di seluruh wajahnya. Tetua tertinggi pertama klan Yao tersenyum acuh tak acuh. Aku mengakuinya, dia mendesah sambil mengangguk, aku telah meremehkanmu, berpikir bahwa kau dapat naik ke peringkat 8. Jika aku tahu ini, aku tidak akan menghalangi hubunganmu dan putriku secara diam-diam, aku akan membesarkanmu dan mencoba segala cara untuk membuat kalian berdua bersama. Bahkan jika kau terobsesi dengan ini, bahkan jika kau tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada putriku, aku akan tetap melakukannya demi keuntungan klanku. Ekspresi Tao Zu berubah, memikirkan wanita abadi yang dicintainya, tatapannya menjadi gelap. Namun, tetua tertinggi pertama klan Yao memiliki ekspresi serius saat dia menambahkan, aku tidak akan mengizinkanmu melakukan penelitian apapun tentang rahasia 5 dinding regional. Mata Tao Zu bersinar dengan cahaya dingin, dia kembali bersikap dingin seperti sebelumnya. Alasan yang sama tentang menyebabkan kekacauan dan menciptakan perang antara 5 wilayah yang akan menyebabkan pertumpahan darah di dunia. Sudahkah kamu memikirkannya?
Begitu kita menguraikan rahasia dari 5 tembok wilayah, kita dapat membawa kemakmuran dan harapan bagi dunia. 5 tembok wilayah adalah penghalang terbesar bagi interaksi antara kelima wilayah. Jika mereka lenyap, para Dewa Gu akan dapat bergerak lebih bebas dan tanpa halangan, kita akan dapat berbagi pengetahuan kultivasi kita satu sama lain. Namun, kemungkinan perang jauh lebih tinggi daripada perdamaian, bukan begitu? Orang tua klan Yao menyela Tao Zu. Tao Zu terdiam, dia tidak menegur. Kelima wilayah itu memiliki terlalu banyak perbedaan, tidak hanya dalam hal medan dan budaya, alokasi sumber daya dan kepadatan penduduk mereka juga bervariasi, juga tidak ada kekurangan orang yang berambisi. Tidak seperti 5 wilayah saat ini yang terisolasi dan memiliki keseimbangan ekonomi, politik, dan militer. Begitu 5 tembok wilayah itu disingkirkan, keseimbangan ini akan langsung hancur. Jadi, kau di sini untuk menasihatiku agar berhenti. Sesaat kemudian, Tao Zu memecah keheningan, ia mencibir dengan nada meremehkan, kau tahu itu tidak mungkin. Lelaki tua klan Yao berkata dengan sungguh-sungguh, harus kuakui, membunuh eksistensi tingkat 8 terlalu berisiko, sulit bagi jalan lurus perbatasan selatan untuk membuat keputusan tentang ini. Petik 2. Kecuali jika tidak ada pilihan, kami tidak akan memilih untuk bertarung sampai mati. Jadi, kami di sini untuk memberitahumu sebuah rahasia, kuharap kau dapat merahasiakannya setelah kau mengetahuinya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Tao Zu tertawa. Lelaki tua klan Yao juga tertawa, karena rahasia ini melibatkan 5 dinding wilayah. Tidakkah kau ingin tahu? Tao Zu tergerak, ia merasakan kecemasan di hatinya tetapi ia dengan cepat menahannya. Tatapan kasihan di mata lelaki tua klan Yao menjadi lebih dalam sekarang, rahasia ini terlalu kejam untukmu. Tetapi dalam situasi ini, aku perlu memberitahumu. Di masa depan, urat-urat bumi dari 5 wilayah akan bergabung dan menjadi satu, dinding-dinding wilayah akan menghilang dengan sendirinya. Apa? Teriak Tao Zu dengan sangat terkejut. Ini adalah pukulan fatal yang dilakukan oleh tetua tertinggi pertama klan Yao. Rahasia ini membatalkan tujuan seluruh hidup Tao Zu. 5 tembok wilayah akan lenyap di masa depan, lalu apa gunanya penelitian Tao Zu? Dia telah melakukan begitu banyak kerja keras dan upaya, dia mengambil semua risiko yang mengancam jiwa dan bahkan menyerah pada wanita yang dicintainya, semua pengorbanan yang telah dia lakukan, apakah itu hanya ejekan yang kejam terhadapnya? Ini tidak mungkin, kamu berbohong padaku. Suara Tao Zu keras tetapi ada kepanikan dalam nadanya. Ini adalah warisan sejati bumi surga yang diwarisi oleh klan Yao kita, buktinya sudah ada padamu. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, apakah kau tidak percaya pada kata-kata Dewa Bumi Surga? Tetua tertinggi pertama klan Yao berkata demikian dan tersenyum, selain itu, kau meneliti tentang 5 dinding regional dan urat bumi sepanjang hidupmu, kau pasti tahu sesuatu tentang itu, apakah kau tidak merasakan apapun? Semua hasil penelitianmu dapat membuktikan fakta bahwa ini akan terjadi di masa depan, kan? Tao Zu dipenuhi keringat, ia menatap dengan mata cekungnya yang besar saat ia meraba-raba ke belakang. Ia menundukkan kepalanya ke tanah karena ekspresinya penuh dengan kegugupan. Tetua tertinggi pertama klan Yao tersenyum. Ia menatap Tao Zu, sikapnya sebagai lelaki tua yang baik memiliki watak yang sangat dingin dan kejam. Hanya itu yang perlu dikatakan. Lelaki tua klan Yao berbalik untuk pergi, sebelum pergi, ia mengucapkan kata-kata perpisahannya, jangan meneliti tentang 5 dinding regional, mereka akan menghilang dengan sendirinya di masa depan, penelitianmu tidak ada artinya. Tentu saja, jika kau berhasil saat kelima tembok daerah masih utuh, aku yakin saat kau berhasil juga akan menjadi saat jalan lurus perbatasan selatan dan semua peringkat 8 kita bergabung dan memusnahkanmu. Hanya ini yang ingin kukatakan, Tao Zu, pikirkan sendiri. Tao Zu tercengang di tempat, dia tidak bergerak, kekalahan tertulis di seluruh wajahnya. Itu seperti mimpi. Kembali ke kenyataan, Tao Zu telah lama meninggal, sementara keinginannya yang tersisa dicengkeram oleh Fang Yuan di tenggorokan. Warisan sejati sudah diambil paksa, namun kata-kata Fang Yuan berdampak besar pada keinginan Tao Zu. Jika aku tidak memiliki sedikit pun ambisi ini, apa gunanya menjadi manusia? Gagal tidak apa-apa, coba lagi beberapa kali. Bahkan jika aku tidak dapat mencapai tujuanku pada akhirnya, lalu, kenapa? Hahaha, hahaha. Keinginan Tao Zu tertawa gila. Bertahun-tahun kemudian, tubuh utamanya telah pulih dari dampak yang ditimbulkan oleh tetua tertinggi pertama klan Yao.
dia memiliki kesadaran yang sama. Memang, titik. Bahkan jika pada akhirnya aku gagal dan tidak memperoleh apapun, bahkan jika hidupku gagal total, lalu kenapa? Bahkan jika kelima dinding regional itu akan menghilang di masa depan, lalu kenapa? Bahkan jika penelitianku tidak berarti, lalu kenapa? Itulah yang ingin kulakukan. Kalian boleh menyebutku gila, kalian boleh menyebutku idiot, kalian boleh menyebutku keras kepala, kalian boleh menyebutku bodoh. Baiklah, aku gila, aku idiot, aku keras kepala dan juga bodoh. Tapi aku tetap ingin melakukannya. Itulah caraku ingin hidup, begitulah cara saya menemukan makna dalam hidup saya. Namun, pada akhirnya aku masih memiliki penyesalan yang mendalam, oleh karena itu, aku menciptakan warisan ini. Dan sekarang, warisan ini ada di tangan Fang Yuan. Pada saat ini, keinginan Tao Zu menjadi bersemangat, Fang Yuan. Aku akan memberimu warisan ini, aku juga akan memberimu makna sebenarnya yang tersembunyi di tempat lain. Tubuh utamaku tidak terampil dalam bertarung, itulah sebabnya aku memiliki penyesalan yang mendalam. Tetapi aku merasa bahwa jika warisan ini diberikan kepadamu, semua penyesalan ini akan terpenuhi. Ini benar-benar jodoh yang dibuat di surga. Bibir Fang Yuan melengkung ke atas, dia menunjukkan senyum percaya diri tetapi sombong. Kalau begitu amati sendiri, Patua Tao Zu. Aku akan memastikan warisanmu yang sebenarnya. Mengejutkan para dewa dan mengejutkan para abadi, itu akan terkenal di dunia. Setelah memperoleh seluruh warisan sejati Tao Zu, Fang Yuan segera meninggalkan pegunungan 5 daerah. Seperti kehidupan sebelumnya, pegunungan ini pasti masih hancur. Namun hasilnya sangat berbeda bagi Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, ia menyiapkan penyergapan dan menciptakan pertempuran besar di pegunungan 5 daerah. Warisan sejati Tao Zu muncul secara tak terduga, ia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya karena ia harus melarikan diri. Kali ini, Fang Yuan waspada terhadap efek tinta, ia menunggu hingga ia menyergap para pengejar perbatasan selatan. Setelah menangkap mereka semua, waktunya telah tepat dan ia datang untuk memperoleh warisan sejati ini. Setelah beberapa waktu, jalan lurus perbatasan selatan akan setuju dan mendukung klan Tai dalam membangun menara suar. Saat itu, akan menjadi masalah bagi Fang Yuan untuk mengambil tindakan. Menara suar yang tersebar akan memungkinkan para dewa Gu perbatasan selatan untuk melakukan perjalanan jauh lebih cepat dan efisien. Selama pertempuran terakhir di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memperoleh informasi penting tentang warisan sejati Tao Zu dari Wu Yong dan Qikuyu, ia bahkan menyiapkan formasi abadi super bersama mereka. Jadi, dia tahu banyak tentangnya, dengan semua deduksi yang dia buat sebelumnya, dia siap untuk berhasil mengambilnya dengan paksa. Warisan sejati Tao Zu, Fang Yuan mendesah dalam-dalam di dalam hatinya. Metode di dalam warisan ini sangat berguna baginya, itu akan sangat membantunya. Meskipun Tao Zu hanya peringkat 8, pentingnya warisan sejati ini bahkan melampaui beberapa warisan sejati yang terhormat. Kehidupan sebelumnya adalah bukti terbaik. Fang Yuan menggunakan metode Tao Zu untuk menghadapi formasi 99 yang tak henti-hentinya. Itu memberi Chen Yi dan yang lainnya masalah besar, mereka mampu maju dengan kemajuan besar. Metode Tao Zu juga mampu menghadapi jurus pembunuh para pahlawan di antara orang-orang. Karena amplifikasi para pahlawan di antara orang-orang, para dewa Gu pengadilan surgawi dan benua tengah memiliki peningkatan besar dalam kekuatan pertempuran. Tetapi selama mereka berada di dalam asap 5 warna, para dewa Gu ini akan menghadapi serangan balik yang lebih besar semakin kuat mereka. Ini adalah jurus mistis yang memiliki efek luar biasa. Fang Yuan harus memberinya acungan jempol, itu pantas mendapatkan semua pujiannya. 99 formasi yang tak henti-hentinya dan para pahlawan di antara orang-orang adalah metode yang terhormat, tetapi warisan sejati Tao Zu sebenarnya mampu melawan mereka. Ini membuat banyak dewa Gu ternganga, mereka sangat terkejut. Kali ini, bahkan jika aku tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan para pahlawan di antara orang-orang, aku dapat menggunakan asap 5 warna untuk melawannya, orang-orang benua tengah akan mengalami kesulitan. Namun metode pewarisan sejati ini tidak terlalu fleksibel. Saat digunakan, formasi abadi harus dibuat. Meskipun aku tahu metode ini, aku tidak menginginkan formasi abadi yang tidak bergerak, aku perlu memodifikasinya berdasarkan fondasi ini. Fang Yuan memikirkannya saat dia melihat warisan sejati Tao Zu. Seperti yang dia duga, formasi yang dia buat dengan Dewa Gu perbatasan selatan dan dataran utara adalah inti dari warisan sejati Tao Zu.
Dalam warisan sejati ini, Taozu menamai formasi itu, formasi batas 5 wilayah. Dan kabar baiknya adalah selain formasi ini, ada jurus pembunuh abadi lainnya, yang nilainya sama dengan formasi batas 5 wilayah ini. Jurus ini dikenal sebagai Ki Cahaya Mendalam 5 Pembatasan. Setelah diaktifkan, ia dapat mengeluarkan ki cahaya yang terbuat dari 5 warna. Efek ki cahaya mirip dengan dinding wilayah, di dalamnya, Dewa Gu dari 5 wilayah akan menghadapi serangan balik, semakin kuat jurus mereka, semakin besar serangan baliknya. Tentu saja, karena Fang Yuan adalah eksistensi khusus, ia tidak dibatasi di dalam ki cahaya ini. 5 formasi batas regional, 5 ki cahaya mendalam yang membatasi, inilah inti dari warisan sejati Taozu. Selain itu, masih ada 2 Gu abadi yang tersisa. Gu abadi ini adalah cacing Gu jalur aturan, satu adalah peringkat 8, wilayah, yang lain adalah peringkat 7, batas. Gu wilayah peringkat 8 jelas merupakan Gu vital Taozu, ia telah naik ke peringkat 8 bersamanya. Apertur abadi Taozu tidak dipertahankan. Menurut warisan sejati, Taozu sangat miskin saat itu, sebagian besar sumber dayanya digunakan untuk penelitian, apertur abadinya hampir tidak memiliki apapun. Dan yang terpenting, sebelum ia meninggalkan apertur abadinya untuk jalur lurus perbatasan selatan sehingga ia dapat menyembunyikan warisan sejatinya. Fang Yuan melihat warisan sejati itu sambil merasakan emosi yang lebih dalam. Taozu ini adalah seorang jenius yang aneh, ia menghabiskan seluruh waktu dan upaya hidupnya untuk penelitian, ia menginvestasikan begitu banyak tenaga dan sumber daya. Dalam isi warisan sejati, ia menulis tentang eksperimennya yang tak terhitung jumlahnya, ia telah mempertaruhkan nyawanya setiap kali dalam semua upaya ini. Bahkan setelah ia menjadi peringkat 8, ia sering pergi ke dinding regional untuk mengalami kedalamannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Jadi, bukaan abadi miliknya sangat buruk, dia hampir tidak bisa mempertahankan pemberian makan Gu abadi miliknya, itu tidak bisa berkembang karena dia terus-menerus menghadapi serangan balik di dalam tembok regional sebagai Gu abadi peringkat 8. Selanjutnya, aku perlu mengelola bukaan abadi milikku dan memperoleh kemampuan untuk memberi makan kedua Gu abadi ini. Lalu, Fang Yuan dihadapkan dengan masalah yang sulit. Haruskah dia memilih formasi batas 5 wilayah atau 5 ki cahaya mendalam pembatasan? Keduanya menggunakan wilayah dan batas sebagai inti dengan sejumlah besar Gu fana tambahan. Jika dia menciptakan formasi, dia tidak dapat menggunakan 5 ki cahaya mendalam pembatasan. Demikian pula, jika dia memilih 5 ki cahaya mendalam pembatasan, dia tidak akan memiliki cukup waktu dalam pertempuran untuk menyiapkan 5 formasi batas wilayah. Membuat formasi memiliki kelemahan besar, karena formasi stasioner membutuhkan kekuatan urat bumi. Warisan sejati Taozu telah dengan jelas menyatakan, tidak hanya 5 formasi batas wilayah perlu disiapkan di tanah, tetapi juga harus berakar pada urat bumi. Jadi, di kehidupan sebelumnya, Cikuyu menambahkan Gu abadi urat bumi. Namun sekarang, Gu abadi urat bumi belum muncul. Begitu formasi dibuat, itu tidak akan bisa digunakan, karena Fang Yuan tidak akan bisa mengeluarkannya pada waktu yang penting. Kecuali dia menggunakan bendera formasi Gu atau roh formasi untuk menggerakkan formasi ini, tetapi itu akan membutuhkan banyak modifikasi dan deduksi darinya, dan hasilnya tidak diketahui. Memilih 5 ki cahaya mendalam pembatasan lebih mudah dan lebih kuat, tetapi tidak dapat bertahan lama seperti formasi. Lebih jauh lagi, ia juga memiliki kelemahan. Setiap kali gerakan ini digunakan, Gu Immortal perlu mengeluarkan sejumlah besar ki bumi di lubang abadi mereka. Pengeluarannya sangat besar, bahkan Fang Yuan terdiam saat melihatnya. Namun, ada metode untuk mengatasi kelemahan 5 ki cahaya mendalam pembatasan. Aku sudah sampai. Fang Yuan berhenti berpikir saat ia tiba di sebuah gua yang tampak biasa. Gua itu tersembunyi dengan baik, bahkan aku tidak bisa merasakan ada yang salah. Fang Yuan mengangguk pada dirinya sendiri. Selanjutnya, ia mengeluarkan kehendak Taozu. Kehendak Taozu maju beberapa langkah, gua itu berubah, semburan makna sejati meresap ke dinding. Kehendak Taozu menyerahkan makna sejati ini kepada Fang Yuan. Fang Yuan pertama-tama memeriksanya, setelah tidak menemukan masalah dengannya, ia menyerapnya tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, ia menjadi Grandmaster Agung di jalur aturan. Makna sejati Taozu ini dapat memungkinkan seseorang yang tidak memiliki dasar dalam jalur aturan untuk menjadi Grandmaster Agung secara instan. Tentu saja,
Fang Yuan memiliki dasar sendiri, ia adalah Grandmaster jalur aturan. Meskipun Fang Yuan masih menjadi Grandmaster Agung sekarang, dasar aslinya tidak terbuang sia-sia, itu masih terakumulasi meskipun ia tidak mencapai perubahan kualitatif menjadi Grandmaster tertinggi. Tampaknya Tao Zu adalah Grandmaster Agung jalur aturan saat ia masih hidup. Fang Yuan mengangguk sedikit. Ketika jalur manapun mencapai Grandmaster Agung dalam tingkat pencapaian, perubahan kualitatif akan terjadi. Dewa Abadi Gu peringkat 8 adalah elit dari para elit. Qikuyu dari klan Qi adalah seorang Grandmaster Agung jalur formasi yang dapat menggunakan tanda Dao alami untuk menciptakan formasi abadi. Penyihir langit berkobar adalah seorang Grandmaster Agung jalur api. Saat itu ketika dia membuat jebakan untuk Fang Yuan, dia tidak dapat merasakannya dalam material abadi apapun yang terjadi. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral adalah seorang Grandmaster Agung dari semua jalur, ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Pencapaian seumur hidup dari banyak Dewa Abadi Gu peringkat 8 hanya akan menjadi satu aspek dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Jika bukan karena Fang Yuan yang membalikkan keadaan saat itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral akan menyusup ke pengadilan surgawi. Sekte bayangan akan mengendalikan seluruh dunia. Adapun mengapa Tao Zu mengolah jalur pembatasan tetapi meninggalkan jalur aturan yang sebenarnya. Karena jalur pembatasan adalah cabang-cabang dari jalur aturan, itu adalah jalur kecil yang belum sepenuhnya terpisah. Itu seperti jalur emosi yang berasal dari jalur kebijaksanaan, jalur ini menghususkan diri dalam menggunakan pesona dan emosi untuk memengaruhi orang lain. Sebenarnya, jalur aturan memiliki banyak jalur yang lebih kecil yang berasal darinya, jalur itu benar-benar jalur nomor satu tanpa diragukan lagi dalam hal ini. Yang lebih terkenal adalah jalur pembatasan dan jalur hantu. Jalur hantu berasal dari jalur aturan, jalur itu berfokus pada ilusi dan hantu, antara kebenaran dan kepalsuan, jalur itu belum sepenuhnya terpisah dari jalur aturan. Fang Yuan memiliki beberapa gu abadi jalur aturan, yaitu kehati-hatian, besar, pertarungan, dan lainnya. Karakteristik jalur aturan dapat dengan mudah dilihat dari sini. Besar, kecil, tinggi, pendek, gemuk, kurus, jauh, dekat, baik, buruk, bulat, persegi, melengkung, lurus, benar, salah, kuat, lemah, 1, 2, 3, 4, ini semua adalah cacing gu jalur aturan. Karena jalur aturan adalah konsep yang sangat besar, jalur itu memiliki banyak jalur kecil yang bercabang sebagai hasilnya. Di antara semua jalur, cacing gu jalur aturan memiliki jangkauan penggunaan terluas, atau lebih tepatnya, jalur itu adalah yang paling praktis untuk digunakan. Misalnya, cacing gu jalur aturan, kuat, dapat digunakan dengan jalur apapun untuk membuat gerakan mematikan apapun menjadi lebih kuat. Jalur aturan memiliki kelebihan lain. Para dewa gu seringkali dapat menciptakan makna sejati mereka sendiri dengan menggunakannya. Ini juga merupakan kelebihan jalur kebijaksanaan. Makna sejati melibatkan kebenaran, jalur aturan, serta kemauan jalur kebijaksanaan. Selain kedua jalur ini, benar-benar sangat sedikit dewa gu dari jalur lain yang dapat meninggalkan makna sejati. 10 orang yang terhormat adalah pengecualian. Monster-monster ini tidak terbatas pada akal sehat, mereka adalah eksistensi unik yang tidak dapat dinilai melalui logika. Makna sejati Tao Zu merupakan kejutan yang sangat menyenangkan bagi Fang Yuan. Karena dia tahu bahwa Wu Yong dan Qikuyu tidak mendapatkannya di kehidupan sebelumnya. Tidak sulit untuk dipahami, Fang Yuan telah menyimpulkan banyak kebenaran. Tao Zu ditekan oleh jalur lurus perbatasan selatan saat ia masih hidup, sebelum meninggal, ia menyerahkan bukaan abadi untuk menarik perhatian jalur lurus sementara ia menyiapkan warisan sejatinya dan menyembunyikan makna sejatinya di tempat lain. Jalur lurus perbatasan selatan memperoleh bukaan abadi Tao Zu, mereka mengira penelitiannya tidak membuahkan hasil, karena mereka tidak dapat melihat melalui pegunungan 5 daerah, mereka tidak dapat menemukan warisan sejati Tao Zu. Meskipun warisan sejati Tao Zu berakhir di tangan jalur lurus perbatasan selatan terakhir kali, makna sejati Tao Zu telah disembunyikan dari mereka. Makna sejati Tao Zu sangat berguna bagi Fang Yuan saat ini, itu datang pada waktu yang tepat. Karena ia baru saja menangkap Basiba, surga gua jalur aturan peringkat 8 gu immortal ini tidak dapat dianeksasi dengan level pencapaian jalur aturan asli Fang Yuan. Saya ingin melakukan beberapa transaksi dengan Qikuyu untuk mendapatkan beberapa alam mimpi jalur aturan dan meningkatkan level pencapaian saya.
Jika dipikir-pikir ini akan terjadi, aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi, aku bisa menghemat banyak tenaga. Markas besar klan Wu. Di sebuah ruangan, cahaya redup. Wu Yong memiliki ekspresi pucat saat dia duduk seperti patung yang tidak bergerak. Cacing jalur informasi di tangannya masih sedikit hangat karena dia baru saja mengaktifkannya. Ada konferensi yang intens dari para petinggi sebelumnya di antara pasukan jalur lurus perbatasan selatan, itu sepanas pasar, para dewa Go klan Xia dan klan Ba hampir berteriak, suara mereka dipenuhi dengan teror dan ketidakberdayaan. Sebagian besar orang terlibat dalam diskusi keras, hampir sampai pada titik argumen, saat mereka melampiaskan keterkejutan dan ketakutan mereka. Bagaimana ini mungkin? Fang Yuan menyergap kita dan memperoleh kemenangan penuh, semua dewa Gu kita ditangkap olehnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perbatasan selatan. Jika berita itu tersebar, jalur lurus perbatasan selatan kita akan menjadi bahan tertawaan dari 5 wilayah. Reputasi tidak lagi penting, yang penting adalah bahwa anggota klan kita ada di tangannya. Sebelumnya, Fang Yuan meninggalkan cacing Gu jalur informasi, bukankah dia meminta kita untuk menunggu balasannya? Ya, tetapi dia belum mengirim apapun kepada kita, apakah kita hanya menunggunya? Wu Yong masih bisa mendengar diskusi orang-orang ini bergema di telinganya. Sekelompok orang yang tidak berguna, apa gunanya berbicara dan berdiskusi sekarang? Wu Yong mendengus dingin karena tidak senang, dia menyipitkan matanya saat matanya yang sudah panjang dan tipis menjadi semakin ramping. Cahaya dingin yang menakutkan berkedip-kedip di matanya terus-menerus. Sementara tinjunya terkepal tak terkendali. Ini merepotkan. Fang Yuan memiliki inisiatif mutlak. Bahkan jika aku menolak pemerasannya, klan Xia dan klan Ba tidak akan melakukannya, karena tetua tertinggi pertama mereka adalah yang ditangkap. Pengaturan pengadilan surgawi juga tidak berguna, aku membuang-buang tenagaku untuk menghubungi Si Wei. Tapi ini bukan karena pengadilan surgawi lemah, Fang Yuan ini hanya menunjukkan kekuatan pertempuran yang terlalu mengerikan dalam pertarungan ini. Dengan hasil pertempuran yang mengerikan seperti itu, melihat jalur lurus perbatasan selatan milikku, hanya Cikuyu yang merupakan karakter, dia tetap tenang dan kalem. Wu Yong ingat dengan jelas, dalam diskusi yang intens sebelumnya, Cikuyu memiliki ekspresi yang tenang dan bahkan menjadi orang pertama yang mengusulkan rencana untuk mengejar Fang Yuan dan mengejarnya. Meskipun hampir tidak ada yang menanggapi, itu adalah perilaku yang tepat dari seorang anggota jalur lurus. Wu Yong tidak tahu bahwa Cikuyu memaksakan dirinya untuk bersikap tenang, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemasan dalam hatinya. Dia berpura-pura memberikan saran ini untuk mengejar Fang Yuan agar dia bisa menyembunyikan dirinya lebih dalam. Fang Yuan benar-benar menang. Tidak hanya Fang Yuan menang, dia bahkan menangkap 2 ahli peringkat 8 dan beberapa ahli peringkat 7. Apakah itu lelucon? Sebelum pertempuran ini, Cikuyu pasti akan berpikir ini lelucon. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak bisa tertawa. Cikuyu tidak berani mempercayainya, tetapi bukti yang ditunjukkan Lu Weiyin kepada mereka adalah asli, dia harus menerimanya. Fang Yuan memperoleh kemenangan penuh dalam pertempuran ini, tidak hanya jalur lurus perbatasan selatan menjadi kacau, bahkan Cikuyu merasa Fang Yuan telah menguasainya. Karena Fang Yuan menang menggunakan alam mimpi. Dan alam mimpi ini diberikan kepadanya oleh Cikuyu. Dengan kata lain, Cikuyu adalah penyumbang terbesar bagi keberhasilan Fang Yuan, dia telah menjadi pengkhianat terbesar jalur lurus perbatasan selatan. Sebelum ini, Cikuyu mengira Fang Yuan akan menggunakan alam mimpi untuk menghadapi jalur lurus perbatasan selatan. Namun dia dibatasi oleh akal sehat. Pertama, bertransaksi dengan Fang Yuan hanya menguntungkan klan Qi terlalu besar. Godaan dan keinginan ini membutakan Cikuyu. Kedua, Fang Yuan telah melarikan diri dengan meledakkan diri sendiri tubuh-tubuh fisik pencari realitas mimpi murni terakhir kali. Selama proses berlangsung, dia dalam keadaan tertekan, dan dia bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh-tubuh fisik pencari realitas mimpi murni yang meledak sendiri yang membentuk alam mimpi. Oleh karena itu, Cikuyu merasa bahwa peledakan diri ini tidak terlalu mengancam. Tetapi, tidak disangka Fang Yuan akan membuat formasi abadi super jalur waktu. Jika bukan karena formasi abadi ini yang menghentikan para dewa Gu untuk berteleportasi, bagaimana dia bisa berhasil menggunakan alam mimpi? Formasi abadi jalur waktu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah betapa tersembunyinya formasi ini.
jika Fang Yuan tidak mengaktifkannya, formasi ini tidak dapat dideteksi. Cikuyu merasa pusing memikirkannya. Dia adalah seorang guru besar jalur formasi, dia secara alami memahami formasi. Tetapi formasi abadi dari setiap jalur memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kekuatan formasi abadi jalur waktu adalah bahwa mereka dapat memengaruhi aliran waktu di dalam. Fang Yuan menggunakan ini untuk bertarung selama berhari-hari dan bermalam di dalam formasi, menangkap para pengejar. Hanya beberapa jam telah berlalu di luar. Namun formasi abadi jalur waktu tidak pandai disembunyikan. Itu adalah kekuatan formasi jalur gelap, jalur hantu, dan jalur transformasi. Begitu formasi abadi jalur waktu tercipta, mereka akan berada di luar sana di tempat terbuka, mudah dideteksi dan dilihat, seharusnya tidak disembunyikan begitu dalam. Jadi bagaimana Fang Yuan membuatnya begitu tersembunyi? Cikuyu bingung dengan pertanyaan ini, sementara pada saat yang sama, Peri Ziwei yang berada di dalam pengadilan surgawi menemukan jawabannya. Dia baru saja mengakhiri deduksinya, aula besar pusat masih berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Peri Ziwei mendesah dalam-dalam. Itu seharusnya pengaturan masa lalu Sekte Bayangan. Sekte Bayangan pernah tersebar di kelima wilayah, bersembunyi di bawah aliansi zombie sambil mencari anak sungai alami sungai waktu, menggunakan tanda dao jalur waktu di sekitarnya untuk membuat formasi. Di tingkat Grandmaster Agung, Gu Immortal jalur formasi dapat langsung menggunakan tanda dao alami untuk membuat formasi. Namun, formasi yang dibuat akan memiliki kekuatan dan keuntungan yang berbeda sesuai dengan distribusi tanda dao alami. Gu Immortal seringkali hanya dapat menyesuaikannya sedikit, itu tidak semudah menggunakan cacing Gu untuk membuat formasi. Namun, formasi jalur waktu di perbatasan selatan itu khusus untuk penyembunyian, Fang Yuan sangat memanfaatkannya. Dia menambahkan lebih banyak formasi jalur waktu di dalam dan menggunakan alam mimpi untuk menangkap semua pengejar perbatasan selatan sekaligus. Peri Ziwei memiliki ekspresi gelap. Dia merasa menyesal sekarang. Jika dia tahu ini, dia akan memberitahu perbatasan selatan tentang kematian Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Guntur. Setelah kehilangan di tanah terberkati Langya, Peri Ziwei hanya memberitahu dunia tentang sebagian detailnya. Selama jalur lurus perbatasan selatan mengetahui kematian Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Petir, mereka akan lebih menekankan pada Fang Yuan, mereka tidak akan mengirim hanya 2 Dewa Gu peringkat 8. Lu Weiyin telah bergabung atas kemauannya sendiri, itu tidak berada di bawah kendali jalur lurus perbatasan selatan. Ini bukan berarti Peri Ziwei telah melakukan kesalahan, dia juga punya pertimbangan sendiri. Awalnya, Peri Ziwei masih berharap Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Petir mungkin masih hidup. Jadi, dia hanya mengungkap rahasia Fang Yuan ke dunia sambil menyembunyikan kejadian ini. Namun setelah waktu yang lama berlalu, Peri Ziwei menyadari bahwa Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Petir benar-benar telah meninggal. Dia memilih untuk menyembunyikan informasi ini karena dia tidak ingin membantu meningkatkan reputasi Fang Yuan, dan juga karena dia takut Dewa Gu dari 4 wilayah lainnya akan berkompromi dengan Fang Yuan. Fang Yuan memiliki kekuatan untuk melukai Dewa Gu peringkat 8, pengaruhnya telah mencapai perubahan kualitatif. Keempat wilayah lainnya tidak seperti benua tengah, mereka memiliki banyak kekuatan yang saling bertentangan, kekuatan-kekuatan itu tidak bersatu dan dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Fang Yuan, mudah bagi mereka untuk diam-diam mencapai kesepakatan dan melakukan transaksi. Peri Ziwei sama sekali tidak salah. Klan Tang dari Gurun Barat dan Klan Qi dari perbatasan selatan melakukan hal ini. Peri Ziwei menyembunyikan fakta ini untuk memastikan bahwa keempat wilayah itu akan tetap bersikap antagonis terhadap Fang Yuan. Terlepas dari hasilnya, kedua belah pihak akan mengeluarkan sejumlah biaya, kerugian apapun bagi salah satu dari mereka akan menguntungkan pengadilan surgawi secara keseluruhan. Pada saat yang sama, mereka akan mengungkap informasi dan petunjuk yang dapat diperoleh pengadilan surgawi hanya dengan mengamati. Ketika waktunya tepat, pengadilan surgawi akan menyimpulkan lokasi pasti Fang Yuan dan mengambil tindakan untuk membasmi iblis ini. Peri Ziwei membuat rencana yang bagus, dia melihat ke masa depan dan membuat persiapan untuk perang 5 wilayah yang kacau. Namun, situasinya jauh dari harapannya. Fang Yuan benar-benar memperoleh kemenangan penuh. Dia menangkap semua makhluk abadi perbatasan selatan. Meskipun Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, terakhir kali, dia memanfaatkan fondasi tanah terberkati Langya. Dan kali ini, dia menggunakan pengaturan sekte bayangan yang tersisa.
Hasilnya adalah kemenangan sepihak olehnya, pengaturan kita bahkan tidak punya waktu untuk berlaku. Peri Ziwei menggertakkan giginya. Fang Yuan terlalu licik dan licik. Semakin sulit untuk menghadapinya. Peri Ziwei mulai merasa tidak berdaya. Fang Yuan hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Salah satu alasannya adalah dia mengolah terlalu banyak jalur. Jalur kebijaksanaan misalnya. Fang Yuan memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam. Bahkan jika Peri Ziwei membuat deduksi dengan kekuatan penuhnya sekarang, dia tidak dapat menyimpulkan lokasinya, dia membutuhkan lebih banyak petunjuk. Biasanya, Gu Immortal yang tidak berada di jalur kebijaksanaan akan mudah ditemukan melalui deduksi. Ada banyak Gu Immortal jalur iblis di dunia ini, tetapi mengapa hanya sedikit yang akan mendatangkan malapetaka seperti Fang Yuan? Itu karena saat mereka menciptakan kekacauan dan membuat semua orang marah, Gu Immortal jalur kebijaksanaan akan menjalani deduksi dan menemukan mereka dengan cepat, sebelum mengejar dan memburu mereka. Atau misalnya, jalur pemurnian. Tanah terberkati Langya tidak begitu mudah untuk dianeksasi, banyak Gu Immortal tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka mau. Bahkan beberapa Gu Immortal peringkat 8 tidak dapat melakukannya. Karena tanah terberkati Langya adalah peringkat 7, seseorang setidaknya membutuhkan level pencapaian jalur pemurnian Grandmaster. Atau, misalnya, jalur mimpi. Fang Yuan terlahir kembali dari masa depan, ia memiliki banyak metode jalur mimpi. Selama pertempuran Gunung Yitian, ia menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari bahaya dan bertahan hidup dari cobaan berat. Atau, misalnya, pertempuran penyergapan ini. Fang Yuan menunjukkan pencapaian jalur formasi yang luar biasa. Untuk dapat menggunakan formasi jalur waktu sejauh ini, level pencapaian jalur formasinya setidaknya adalah Grandmaster Agung. Tentu saja, ini bisa menjadi bagian dari pengaturan yang ditinggalkan oleh Shadow Sect. Tetapi mengapa Fang Yuan tidak menggunakannya saat itu? Ada sedikit kemungkinan dalam hal ini. Ada kemungkinan lain, setelah Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya, salah satu varian manusia Gu Immortals yang dia bawa memiliki level pencapaian jalur formasi Grandmaster Agung. Aku tidak punya cukup petunjuk. Peri Ziwei meletakkan tangannya di dahinya saat hawa dingin melintas di matanya. Dia berdiri dan meninggalkan aula besar pusat, tiba di tempat di mana jiwa spektral dipenjara. Pencarian jiwa. Tidak lama kemudian, Peri Ziwei mengangguk puas. Dia mencari secara khusus dalam ingatan jiwa spektral, tentang rahasia mengenai formasi jalur waktu. Itu memang formasi dengan kemampuan penyembunyian yang kuat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memanggil binatang buas tahun. Fang Yuan pasti telah menambahkannya setelah itu. Peri Ziwei berpikir keras. Cahaya menakutkan di matanya tadinya hanya setitik, tetapi sekarang telah menyebar ke area yang lebih luas pengadilan surgawi. Sepanjang zaman, aula abadi yang tak terhitung jumlahnya dibangun. Di belakang aula besar pusat, ada menara tinggi yang ditutupi lingkaran cahaya putih emas. Itu adalah menara pengawas surga rumah Gu abadi peringkat 8. Di sekitar menara pengawas surga, beberapa dewa pengadilan surgawi bekerja sama, mereka sangat sibuk. Melalui kerja keras mereka, formasi jalur pemurnian perlahan terbentuk. Seorang dewa Gu dengan tubuh kuat yang seperti monolit sedang mengawasi di luar formasi. Meskipun dia hanya berdiri, dia memberikan perasaan seperti pilar besar yang dapat menopang langit. Itu adalah Dukelong. Salam, Dukelong. Peri Ziwei tiba saat ini, berdiri di belakang Dukelong. Saat ini, tanah terberkati Langya ada di tangan Fang Yuan, itu berarti dia juga tahu detail kuali pemurnian. Awalnya, formasi jalur pemurnian pengadilan surgawi dimodelkan setelah kuali pemurnian. Saya memerintahkan mereka untuk membongkar formasi asli dan memodifikasinya menjadi yang lain. Dukelong berkata sambil berbalik, menghadap Peri Ziwei. Rasa bersalah tampak di wajah Peri Ziwei saat dia berkata, aku telah gagal dalam tugasku. Sebelum dia selesai, Adipati Long menyela, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku yakin kamu telah merenungkan tindakanmu, masa lalu tidak dapat diubah, kita harus menghadapi masa kini dan merencanakan masa depan. Adipati Long menatap Peri Ziwei sambil mendesah, saat ini, pengadilan surgawi telah mengendalikan situasi, tetapi sepertinya kendali kita perlahan-lahan berkurang. Fang Yuan, pion yang diatur oleh Red Lotus Demon Venerable ini mampu menggagalkan rencana kita dan menyebabkan kematian Chen Yi dan Thunder Ghost True Monarch. Saat ini dia bahkan menangkap banyak makhluk abadi perbatasan selatan.
Bahkan jika dia hanya peringkat 7, terlepas dari metode apa yang dia gunakan, hasilnya jelas bagi kita semua, faktanya memang seperti ini. Ziwei, bagaimana kamu akan menghadapinya? Di kehidupan sebelumnya, Adipati Long tidak menganggap penting Fang Yuan, dia pikir dia hanya pengganggu. Tetapi sekarang, setelah Fang Yuan meraih kemenangan besar satu demi satu, Adipati Long menjadi waspada terhadapnya. Dia tidak lagi mempercayakan segalanya kepada Peri Ziwei seperti di kehidupan sebelumnya, dia mulai merasa tidak nyaman dan bertanya tentang rencana masa depan. Peri Ziwei menarik napas dalam-dalam, dia sudah punya rencana tentang bagaimana menghadapi Fang Yuan, dia berkata dengan tenang, hal pertama adalah menemukan lokasinya. Metode jalur kebijaksanaan tidak cukup, saat ini, aku telah mengirim 3 Gu Immortal peringkat 8 di perbatasan selatan untuk mencari jejaknya. Lebih jauh lagi, kita perlu melawan jurus pamungkasnya yang menggunakan perjalanan abadi tetap sebagai intinya. Jurus ini lebih mengancam daripada perjalanan segala arah, jurus ini memberi Fang Yuan inisiatif untuk maju atau mundur sesuka hatinya. Aku sudah memberi perintah untuk menyiapkan penyempurnaan Gu Ruang tetap sebelum orang lain. Gu Ruang tetap berada di tangan Liu Hao, tetapi sekarang dia ditangkap oleh Fang Yuan. Peri Ziwei yakin dengan metode pengadilan surgawi, mereka dapat membuat Gu Abadi Ruang tetap milik Liu Hao meledak sendiri. Dengan Gu Ruang tetap yang krusial, mereka akan mampu menghadapi jurus pamungkas perjalanan abadi tetap. Dan ketiga, Peri Ziwei berkata sambil berhenti sejenak, melanjutkan dengan nada yang lebih berat, kita perlu waspada terhadap jangkrik musim semi musim gugur miliknya. Aku semakin curiga bahwa Fang Yuan telah menggunakan jangkrik musim semi musim gugur, dia telah terlahir kembali. Dalam pertempuran di tanah terberkati Langya, pihak kita kalah karena susunan bintangnya rusak. Ini sangat mencurigakan, Feng Jiuge meninggalkan begitu banyak jejak Dao di berbagai lokasi, mengapa Fang Yuan mengunci yang satu itu? Menetapkan formasi terlebih dahulu dan menghalangi kita masuk. Tetapi aku telah membuat banyak kesimpulan tentang ini tanpa hasil apapun, petunjuknya terlalu sedikit. Peri Ziwei mendesah dalam-dalam. Spring Autumn Cicada memang masalah. Duke Long mengangguk, apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Peri Ziwei mengangguk, Tuan Duke Long, bukankah kita sudah berdiskusi, kita akan menggunakan jurus pamungkas Benevolent Equality pada Spring Autumn Cicada. Tetapi Gu Benevolent masih berada di perbatasan selatan, Gu itu dimiliki oleh pewaris bumi surga, Lu Weiyin. Itu benar, Duke Long berkata dengan nada rendah, jika Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicada, dia mungkin tidak akan menggunakannya sendirian, dia mungkin akan menggunakan jurus pamungkas. Menggunakan Benevolent Equality untuk menghadapi jurus pamungkas Spring Autumn Cicada yang potensial adalah yang paling tepat. Tepat sekali, cahaya ungu berkelap-kelip di mata Peri Ziwei, itulah sebabnya aku berencana untuk menghubungi Lu Weiyin segera, aku ingin membahas masalah peminjaman Gu kebajikan darinya. Pada saat ini di kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi tenang dan kalem, mereka tidak menghubungi Lu Weiyin sepagi ini. Namun karena efek tinta, mereka memutuskan untuk mendekati Lu Weiyin terlebih dahulu. Duke Long mengangguk sambil berpikir, kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah Fang Yuan benar-benar telah terlahir kembali. Benar sekali, jika Lu Weiyin menolak kita, kemungkinan Fang Yuan menggunakan kelahiran kembali lebih tinggi. Itu karena jurus pembunuh kesetaraan kebajikan kita melawan Fang Yuan. Namun jika Lu Weiyin setuju, itu berarti kita dapat menggunakan kesetaraan kebajikan, tidak mungkin Fang Yuan berhasil terlahir kembali. Pada saat yang sama, kita dapat menyelidiki sikap pewaris bumi surga generasi saat ini. Peri Ziwei berkata perlahan. Mengenai bumi surga, Adipati Long memiliki ekspresi yang rumit saat dia berkata, mari kita lakukan itu. Namun, bahkan jika Lu Weiyin menolak untuk meminjamkan kepada kita, kita tidak perlu khawatir bahkan jika kita tidak dapat menangani jangkrik musim semi musim gugur. Selama kita mengendalikan situasi dan maju sesuai rencana, tidak peduli seberapa bajingan Fang Yuan itu mencoba, dia tidak dapat membalikkan keadaan ini. Saat itu, dengan kekuatan dan fondasi teratai merah, dia tetap gagal pada akhirnya, apalagi Fang Yuan ini. Adipati Long mengatakan ini dengan nada agung sambil tersenyum. Peri Ziwei sedikit ragu-ragu, dia bertanya, Tuan Adipati Long, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Dengan fondasi pengadilan surgawi kita yang dalam, mengapa kita perlu meminjam Gu untuk menangani jangkrik musim semi musim gugur?
Apakah kita benar-benar kekurangan metode apapun untuk menangani jangkrik musim semi musim gugur? Senyum Dukelong, memudar, penyebabnya kemungkinan besar adalah teratai merah. Saat itu, dia telah memberitahuku hal ini secara pribadi ketika kami bertarung. Dia mengatakan bahwa di Sungai Waktu, ada banyak pulau teratai batu yang tidak saling terhubung, tetapi mereka berbagi pengaruh khusus. Semua pulau teratai batu membentuk satu jurus pembunuh abadi, itu adalah ciptaannya yang paling membanggakan. Metode ini dapat memengaruhi aliran Sungai Waktu, secara tidak langsung dapat memengaruhi jejak semua makhluk di dunia ini. Tanpa Sungai Waktu, seluruh dunia akan diam. Segudang makhluk hanya bisa bergerak dan hidup karena Sungai Waktu yang bergerak. Dengan menggunakan hubungan ini, Yang Mulia Iblis Teratai Merah menciptakan metode hebat yang memberikan pengaruhnya hingga saat ini. Efek yang paling nyata adalah bahwa cacing gu atau metode apapun yang melawan jangkrik musim semi musim gugur tidak akan pernah berakhir di pengadilan surgawi. Setelah masalah teratai merah, pengadilan surgawi menyembunyikan kebenaran untuk mempertahankan reputasinya sambil secara agresif mencari dan merencanakan metode untuk menghadapi jangkrik musim semi musim gugur. Secara bertahap, pengadilan surgawi menemukan sesuatu yang aneh. Setiap gu abadi yang dapat melawan jangkrik musim semi musim gugur akan dengan sengaja menghindari pengadilan surgawi. Di antara para dewa abadi yang bergabung dengan pengadilan surgawi, sangat sedikit yang mengolah jalur waktu. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh ini melemah. Pengadilan surgawi telah memperoleh beberapa metode yang dapat memengaruhi dan mengganggu jangkrik musim semi musim gugur. Kau juga mengetahuinya, sebagian besar masih tidak dapat digunakan. Adipati Long menambahkan, jadi begitulah, Perizi Wei memiliki ekspresi tenang tetapi dia terkejut di dalam. Yang Mulia Iblis Teratai Merah telah menciptakan metode yang luar biasa, ini benar-benar melampaui batas jalur waktu. Ia memiliki jejak kekuatan takdir. Dia tidak hanya merusak gu takdir, ia bahkan secara paksa menggunakan metode jalur waktu untuk meniru kekuatan takdir agar dapat melawannya. Perizi Wei berkedip saat dia menenangkan emosinya. Selanjutnya, aku akan mengabarkan berita bahwa Fang Yuan sedang mencoba menjalani kesengsaraan dan naik ke peringkat 8. Pada saat yang sama, aku akan berbicara dengan Wu Yong dan berinteraksi dengan pasukan jalur lurus perbatasan selatan, untuk menemukan lebih banyak orang yang akan melawan Fang Yuan. Dan akhirnya, aku telah memberikan perintah untuk membina Fang Zheng sepenuhnya. Orang ini dibawa oleh Dao Surgawi, dia adalah kunci penting untuk berurusan dengan Fang Yuan. Apakah dia telah mengalami kenaikan abadi? Benua Tengah, hujan darah menjadi lebih kecil saat Gu Yue Fang Zheng melayang di langit di atas puncak gunung, ki surga, bumi, dan manusianya mengembun menjadi satu tempat. Dia telah melalui banyak cobaan, penderitaannya telah berubah menjadi kekayaannya yang berharga, memungkinkannya untuk menyeimbangkan 3 ki dengan sukses. Fang Zheng tiba-tiba membuka matanya, dia menarik napas dalam-dalam dan melemparkan gu jalur darah peringkat 5 ke dalam gumpalan ki. Ledakan, suara yang mengejutkan meledak di sekelilingnya, gumpalan ki meledak dan berubah menjadi lubang abadi. Tanah terberkati tingkat tinggi, kenaikan abadi Fang Zheng berhasil. Ada juga banyak ki langit dan bumi yang tersisa. Fang Zheng sangat gembira, ki langit dan bumi ini dapat meningkatkan jalur darah vital gu fana menjadi gu abadi. Fang Zheng, cepat biarkan aku masuk, aku akan membantumu dengan kesengsaraan. Fan Xiliu mentransmisikan, dia telah menjaga seluruh proses kenaikan abadi Fang Zheng. Fang Zheng mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Aperture abadi adalah area paling pribadi dari gu abadi. Fan Xiliu melanggarnya, Fang Zheng merasakan kemarahan. Namun segera, Fang Zheng mengendurkan alisnya, dia membuka pintu aperture abadi dan berkata dengan jelas, tentu, Fan Xiliu, silakan masuk. Fang Zheng tahu bahwa Fan Xiliu tidak hanya ada di sini, selama kenaikan abadinya, banyak mata mengawasinya. Dia secara bertahap memahami nilainya, dia hanyalah alat, dia dipelihara untuk menghadapi Fang Yuan. Sesaat kemudian, kesengsaraannya berakhir. Fan Xiliu berada di dalam lubang abadi miliknya, dia memiliki ekspresi yang rumit. Fang Zheng, ini adalah tanah terberkati tingkat tinggi. Saat itu, aku telah melalui begitu banyak hal dan menghadapi risiko besar selama kesengsaraanku, tetapi hanya memperoleh tanah terberkati tingkat menengah. Lubang abadi milikmu setidaknya berukuran 5.666 km persegi, sedangkan batasnya adalah 6.000 km persegi.
Ini jelas merupakan anak sungai besar dari sungai waktu, laju waktu dibandingkan dengan dunia luar adalah 1:28. Batas tanah terberkati tingkat tinggi adalah 1:30, perbedaannya sangat kecil. Sumber daya jalur waktu dan jalur ruangnya jauh melampaui apa yang dimiliki Fan Si Liu di zamannya. Dewa Gu peringkat 6 dengan tanah terberkati bermutu tinggi adalah elit, jumlah mereka sedikit sejak awal. Dan selama kesengsaraan ini, kau juga menaikkan Gu vitalmu, kau sekarang memiliki 2 dewa Gu jalur darah. Sekte telah memberi perintah, aku membawakanmu banyak sumber daya untuk ditanam dan melewati tahap awal tersulit pasca kenaikan. Fan Si Liu mengatakan ini sambil mengeluarkan sejumlah besar sumber daya jalur darah dari lubang abadinya. Semua sumber daya ini memiliki nilai yang sangat besar, sebagian besar adalah bahan abadi. Dewa Gu berpengalaman Fan Si Liu ini bahkan tidak bisa menyembunyikan kecemburuan dan rasa iri di matanya. Sekte itu mengerahkan begitu banyak upaya untuk memelihara Fang Zheng. Nilai sumber daya ini setara dengan akumulasi 100 tahun seorang kultivator tunggal peringkat 6. Bahkan untuk Fan Si Liu yang mendapat dukungan dari Sekte Bangau Abadi, ia harus menghabiskan 50 tahun untuk mencapai tahap ini. Orang bisa mengatakan bahwa Fang Zheng menjadi Dewa Gu peringkat 6 yang kaya tanpa melakukan apapun. Sekte itu mengerahkan begitu banyak upaya untukmu, Fang Zheng, jangan mengecewakan mereka. Pada akhirnya, Fan Si Liu berkata dengan suara serak. Hanya dengan melihat ekspresi rumit Fan Si Liu, Fang Zheng mengerti. Dia juga terkejut karena dia menerima begitu banyak perhatian dan pengasuhan. Terlepas dari motif mereka, akhirnya aku menjadi abadi. Fang Yuan, perbedaan antara kau dan aku tidak lagi abadi dan fana. Indra ketuhanan Fang Zheng melihat sekeliling, dia merasakan emosi yang dalam saat melihat lubang keabadiannya. Ini adalah lubang keabadianku, tanahku yang terberkati, fondasiku. Pada saat ini, dia merasa bahwa masa depannya cerah, tampaknya dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terbatas. Fang Yuan, meskipun kau kuat, kau masih dipaksa untuk melarikan diri dari benua tengah dan pengadilan surgawi. Kau tidak berani melangkah ke benua tengah. Dengan bantuan mereka, bukan tidak mungkin bagiku untuk berurusan denganmu. Meskipun aku mengerti dirimu, aku tidak akan memaafkanmu. Takdir mempermainkan orang-orang, kita tetap akan berakhir sebagai musuh. Kehidupan saat ini berbeda dari sebelumnya, Fang Zheng menerima lebih banyak perhatian dan bantuan, kenaikan keabadiannya dipercepat beberapa waktu. Di kehidupan sebelumnya, semua orang tahu tentang mimpi buruk yang dihadapi Southern Border. Kekuatan iblis Fang Yuan sangat kuat. Namun sekarang, pengadilan surgawi menyembunyikan fakta di balik kekalahan mereka, sementara situasi Southern Border belum diketahui semua orang. Jadi, Gu Yue Fang Zheng tidak tahu bahwa Chen Yi dan Thunder Ghost True Monarch telah meninggal, dia tidak tahu bahwa semua makhluk abadi Southern Border ditangkap oleh Fang Yuan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman setelah kenaikannya yang abadi bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin dapat mencapai tinggi Fang Yuan dan menghadapinya secara langsung di dalam celah abadi yang berdaulat. Di dalam mini Yellow Heaven yang kosong, sebuah sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Sosok itu berhenti tiba-tiba, mendarat di hadapan sekelompok dewa abadi. Itu adalah klon jalur waktu Fang Yuan. Tuan Fang Yuan, pemimpin sekte, kelompok dewa abadi itu memberi hormat. Melihat mereka, selain Ying Wu Xie yang bekerja di gurun hantu hijau, bawahan Fang Yuan berkumpul di sekitarnya. Bai Ningbing, Hei Lo Ulan, Pri Miao Yin, Nyonya Kelinci Putih, Sue Er, Bing Yuan, Si Zong, Si Cheng, dan Mo Tansang, aura abadi mereka meresap ke area itu. Orang-orang berbakat ini semua berkumpul di sini bersama-sama. Orang-orang ini telah berpartisipasi dalam penyergapan sebelumnya. Mereka menyaksikan bagaimana Fang Yuan mengendalikan situasi dan menangkap para dewa perbatasan selatan. Karena itu, para dewa abadi itu menatap Fang Yuan dengan ekspresi yang lebih panas dan penuh hormat daripada sebelum pertempuran. Terutama para dewa abadi manusia varian itu, mereka memiliki ekspresi tersenyum dengan sikap sopan, mereka jinak seperti hewan peliharaan. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Fang Yuan melirik mereka sebelum berbalik ke sisi lain. Formasi abadi melayang di langit, formasi itu dibangun oleh kelompok dewa abadi ini belum lama ini. Tentu saja, bagian utama formasi itu dibuat oleh Fang Yuan, dia hanya menyerahkan sebagian kecilnya kepada bawahan ini. Klon jalur waktu Fang Yuan mengamati dengan sabar sebelum mengangguk puas, formasi ini beroperasi dengan lancar.
Ini adalah formasi penyempurnaan kebijaksanaan, yang dibangun dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan bersama dengan hati wanita dan misteri terurai untuk menyempurnakan Gu abadi lainnya. Jika ada kemauan orang lain, efeknya akan menjadi lebih luar biasa. Awalnya, Fang Yuan telah menggunakan kemauan palsu Mo Yao untuk menyempurnakan Gu abadi dari zombie abadi Boking, termasuk Gu abadi pengubah jiwa. Gu abadi yang penting ini memungkinkan Fang Yuan untuk membalikkan keadaan, merebut Gu janin abadi berdaulat selama pertempuran Gunung Yitian dari jiwa spektral. Di kehidupan sebelumnya, formasi ini dimodifikasi oleh Fang Yuan, ia memiliki kekuatan besar. Dan di kehidupan ini, Fang Yuan hanya mengubahnya sedikit sebelum menggunakannya, karena efeknya sudah cukup, modifikasi lebih lanjut tidak diperlukan. Baiklah, masuk ke dalam formasi. Fang Yuan memberi instruksi. Para Dewa Gu di sampingnya mulai memasuki formasi, mereka mengendalikan formasi untuk Fang Yuan, mempertahankan operasinya. Fang Yuan berbalik dan melihat ke belakangnya. Di belakangnya, ada alam mimpi ilusi, seperti gumpalan besar awan pelangi. Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni telah terbentuk. Fang Yuan telah mempelajari jurus ini dari Feng Jin Huang di kehidupan sebelumnya. Itu adalah tubuh fisik pencari realitas mimpi murni yang sempurna yang dapat bertahan selamanya. Namun karena kultivasi jiwa Fang Yuan masih rendah, ia tidak dapat menciptakan jiwa yang terbelah, hanya kemauan Fang Yuan yang mengendalikan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni ini. Kemauan itu akan terus dikeluarkan hingga menghilang menjadi ketiadaan. Itu hanya klon yang tepat jika memiliki jiwa yang menyertainya. Dengan demikian, tubuh fisik pencari realitas mimpi murni ini hanya setengah klon jalur mimpi. Namun itu sudah cukup untuk saat ini. Setelah tubuh fisik pencari realitas mimpi murni memasuki mimpi, seorang Dewa Gu. Perbatasan selatan dengan cepat didorong keluar. Karena ia belum memasuki formasi, para Dewa Gu di sekitar Fang Yuan melihat dan mengalami perubahan ekspresi saat mereka mengenali orang ini. Setelah pertempuran, mereka tidak berdiam diri. Mereka mencari informasi tentang para tawanan ini, sehingga mereka tahu banyak tentang orang-orang ini. Ini adalah Dewa Gu klan Yang Ku. Dia adalah salah satu ahli perwakilan puncak jalur jiwa di dunia Gu abadi perbatasan selatan. Dia pernah menghancurkan sarang sekelompok binatang buas kuno sendirian, dan berhasil lolos dari kejaran binatang buas kuno. Nyonya kelinci putih dan yang lainnya sedang berbicara. Bagian atas tubuh Yang Ku masih berada di dalam alam mimpi, sementara bagian bawahnya terekspos di luar alam mimpi. Tubuh utama Fang Yuan menggunakan jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas abadi, tangan hantu pencuri hebat. Sebuah tangan hantu turun dari langit, dengan cepat masuk ke lubang abadi Yang Ku. Saat para abadi menyaksikan, hanya dalam beberapa tarikan napas, tangan hantu itu keluar. Tangan itu terbang melewati klon jalur waktu Fang Yuan saat mencapai puncak formasi penyempurnaan kebijaksanaan. Kelima jarinya terbuka dan melemparkan Gu abadi yang baru dicuri ke dalam formasi. Ini adalah Gu abadi jalur jiwa peringkat 7. Gu abadi memasuki formasi penyempurnaan kebijaksanaan, ia segera diselimuti oleh formasi, dan terperangkap di tengah. Aktifkan dengan kekuatan penuh. Para dewa abadi di dalam formasi berteriak. Formasi pemurnian kebijaksanaan bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, di tengah suara dengungan. Cahaya kebijaksanaan juga berkumpul pada dewa abadi yang dicuri, dengan cepat memurnikannya. Tangan hantu pencuri besar terbang kembali ke lubang abadi Yang Ku, keluar setelah beberapa saat, mengeluarkan dewa abadi kedua. Dewa abadi ini adalah dewa jiwa yang melahap. Klon jalur waktu Fang Yuan mengangguk, dengan Gu abadi ini sebagai intinya, ia akhirnya bisa menggunakan jurus pamungkas melahap jiwa. Setelah tangan hantu pencuri hebat melemparkan Gu abadi melahap jiwa ke dalam formasi penyempurnaan kebijaksanaan, ia terbang kembali ke lubang abadi Yang Ku. Untuk dua kali berikutnya, ia mencuri Gu abadi lagi dan akhirnya menjarah semua Gu abadi Yang Ku. Beberapa Gu abadi manusia varian yang tidak menyadari melihat ini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah Fang Yuan sudah memodifikasi tangan hantu pencuri hebat sehingga akan selalu mencuri Gu abadi? Jika demikian halnya, tangan hantu pencuri hebat akan menjadi ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tangan hantu pencuri hebat memang telah dimodifikasi. Setelah Fang Yuan memperoleh beberapa hasil dalam memahami warisan sejati mencuri kehidupan, ia dapat menentukan target yang dituju untuk dicuri oleh tangan hantu pencuri hebat. Selama Fang Yuan mengetahui target dengan baik, dan di mana Gu abadi mereka berada, ia dapat mencuri Gu abadi setiap saat. Dan dalam kasus ini,
Fang Yuan sepenuhnya menyadari lubang abadi Yang Ku. Karena di kehidupan sebelumnya, dia telah mencuri Gu dan mencari jiwa, dia mencaplok seluruh lubang abadi Yang Ku menyatu dengan lubang abadi berdaulat miliknya sendiri. Sesaat kemudian, Fang Yuan menjara abis Gu abadi Yang Ku, menggunakan formasi penyempurnaan kebijaksanaan, dia dengan cepat menyempurnakannya menjadi miliknya sendiri. Klon jalur waktu Fang Yuan mengambil Gu abadi melahap jiwa saat dia menanamkan esensi abadi, mengaktifkan cacing Gu lainnya juga untuk membentuk jurus pembunuh melahap jiwa. Jurus pembunuh melahap jiwa ini juga dimodifikasi, itu lebih efektif daripada di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan menarik napas, jiwa Yang Ku ditarik keluar. Sebagai Gu abadi jalur jiwa, jiwa Yang Ku akan bangun saat meninggalkan alam mimpi, tetapi Fang Yuan bersiap untuk ini, dia menggunakan jurus pembunuh jalur jiwa dan menyegelnya. Setelah mengambil Gu abadi, Yang Ku seperti harimau tanpa gigi. Setelah jiwanya diambil, Yang Ku adalah harimau tanpa gigi yang sedang menderita penyakit fatal. Langkah terakhir, pengambilan lubang. Fang Yuan berseru sambil mengaktifkan jurus pamungkasnya, menarik keluar lubang abadi Yang Ku dari tubuhnya. Lubang abadi itu tertutup rapat, berubah menjadi gumpalan cahaya abu-abu muda. Bai Ningbing dan dua dewa abadi lainnya terbang mendekat saat itu. Klon jalur waktu Fang Yuan menyerahkan cahaya abu-abu ini kepada Bai Ningbing dengan sangat hati-hati, sambil berkata, "Silakan." Dia sudah menyimpulkan semuanya. Bai Ningbing memegang lubang abadi Yang Ku, dia dan yang lainnya terbang menuju perbatasan selatan mini. Setelah memastikan lokasinya, Bai Ningbing melempar, cahaya putih abu-abu ini menyatu menjadi puncak gunung tertentu. Seketika, ki langit dan bumi bergemuruh, cahaya abu-abu itu meledak dan membesar. Area di luar cahaya abu-abu itu retak saat gunung-gunung bergerak, terdengar suara yang memekakkan telinga. Saat cahaya abu-abu itu mengembang, akhirnya berubah kembali menjadi penampakan lubang abadi Yang Ku. "Hati-hati," Bai Ningbing memanggil dengan tajam saat kedua makhluk abadi di sampingnya bersiap. Kicau-kicau. Pertama, sekelompok burung tulang putih bersayap bunga mengeluarkan suara seperti burung gagak saat mereka terbang keluar dengan cepat. Selanjutnya, tanah berguncang saat gelombang binatang buas melonjak keluar menuju perbatasan selatan mini dari tanah terberkati Yang Ku. Bai Ningbing dan yang lainnya memiliki ekspresi serius tetapi mereka tidak bingung. Dahulu kala, Fang Yuan telah menyimpulkan ini, dia telah membuat pengaturan yang diperlukan dengan sangat rinci. Ketiga makhluk abadi itu segera bertindak. Bai Ningbing segera membubarkan gelombang binatang buas itu. Sementara burung tulang putih bersayap bunga itu juga ditarik oleh varian manusia Gu abadi ke area lain. Tanah yang diberkati Yang Ku awalnya memiliki ekologi yang seimbang, makhluk hidup di dalamnya hidup harmonis, tetapi setelah menyatu dengan perbatasan selatan mini, keseimbangan yang diciptakan Yang Ku rusak, kekacauan pun terjadi. Para dewa Gu biasa pasti akan bingung saat ini. Namun Fang Yuan tetap tenang dan kalem, ia menggunakan pencapaian jalur kebijaksanaannya yang mendalam dan bawahan dewa Gu yang dimilikinya untuk mengendalikan situasi. Kekacauan hanya berlangsung sebentar sebelum menghilang. Salah satu dari tiga dewa tetap tinggal untuk menangani hal-hal yang belum terselesaikan sementara Bai Ningbing dan dewa Gu manusia varian lainnya terbang menuju surga kuning mini. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat kelompok lain yang terdiri dari tiga dewa Gu memegang gumpalan cahaya merah muda saat mereka terbang menuju perbatasan selatan mini. Tangan hantu pencuri hebat, formasi penyempurnaan kebijaksanaan, jurus pembunuh jiwa pelahap, metode pengambilan lubang. Mencuri Gu, memurnikan Gu, memisahkan jiwa dari tubuh, mencaplok lubang abadi, dan menekan kekacauan. Fang Yuan mengatur semua langkah ini dengan cermat, itu dilakukan dengan sangat mudah. Terutama karena pengalaman hidupnya sebelumnya, Fang Yuan sangat akrab dengan para tawanan ini. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan hampir selesai berurusan dengan semua tawanan, hanya Basi Ba dan Liu Hao yang tersisa. Sebuah urat batu tinta hitam besar dipindahkan ke wilayah para manusia batu, Si Cheng sangat senang melihatnya. Di perbatasan selatan mini, puluhan gunung muncul entah dari mana. Beberapa gunung bahkan terkenal di perbatasan selatan. Gunung Hujan Pedalaman, Gunung Segel Tembaga, Puncak Burung Tulang. Tetua tertinggi pertama dari suku manusia batu, Si Zong, mendesah dalam pada dirinya sendiri, merampok dan membunuh mendatangkan keuntungan paling banyak. Karena mereka adalah dewa Gu perbatasan selatan, sebagian besar sumber daya ditempatkan di perbatasan selatan mini,
sementara separuh sumber daya lainnya dibagi ke dalam 4 wilayah mini lainnya serta 9 surga mini. Pertama, di benua tengah mini, sekarang ada taman bunga bayangan hantu dan tanah subur yang luas yang dipenuhi dengan sejumlah besar tanah petani abadi. Kedua, ada pilar angin surga yang besar di dataran utara mini. Ketiga, wilayah laut baru di laut timur mini, yang disebut wilayah laut bunga gelombang. Keempat, di gurun barat mini, selusin pohon kembang sepatu ditanam, setiap cabang pohon ini adalah bahan abadi. Dan keuntungan terpentingnya, kolam esensi tahun 2 surga Siaca. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak tahu bahwa Siaca memiliki kolam esensi tahun, dia telah membangunnya sendiri. Memiliki 2 kolam esensi tahun tidak banyak berguna, hasilnya adalah dia telah membuang banyak sumber daya. Sebagian besar sumber daya yang diperas Fang Yuan dari pasukan jalur lurus perbatasan selatan dihabiskan untuk membangun kolam esensi tahun ini. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan secara langsung mengambil alih kolam esensi tahun Siaca. Fang Yuan telah diganggu oleh binatang buas tahun kuno, dan binatang buas tahun tak terlupakan. Ia segera melemparkan mereka ke kolam esensi tahun sekarang. Para abadi memiliki gelombang emosi yang besar, setelah mengalami banyak keterkejutan, mereka menjadi mati rasa. Fang Yuan menjarah hampir semua tabungan hidup para abadi Gu perbatasan selatan ini, ia mengambil semuanya tanpa pemborosan. Tuan Fang Yuan benar-benar memiliki serangkaian tingkat pencapaian yang komprehensif, ia dapat mencaplok begitu banyak lubang abadi dari berbagai jalur tanpa masalah. Surga guanya agung dan luas, setelah mencaplok begitu banyak lubang abadi, itu masih sangat stabil dan kokoh. Ini hanyalah pembantaian ternak. Semua ahli Gu immortal ini seperti ayam yang jatuh ke tangan tukang daging, tenggorokan mereka digorok, darah mereka dikeringkan, bulu mereka dicabut dan mereka dibersihkan dan dicincang. Ini benar-benar, para makhluk abadi itu terdiam, beberapa tidak dapat berbicara. Pencaplokan besar-besaran Fang Yuan terhadap lubang-lubang telah menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Seolah-olah para Gu immortal ini bukanlah Gu immortal di mata Fang Yuan, mereka adalah ternak yang siap untuk disembelih. Bahkan para Gu immortal peringkat 8 pun tidak terkecuali. Ini berdampak besar pada para makhluk abadi ini, terutama para Gu immortal manusia varian, mereka jauh lebih terkejut sekarang daripada saat penyergapan sebelumnya.